Halo, sobat semua. Selamat datang di channel ini, tempat kita membahas berbagai hal yang bisa membuka wawasan dan melindungi diri kita dari bahaya yang tak terlihat. Hari ini, kita akan mengangkat topik yang sangat penting, tapi seringkali tidak disadari, mereka bisa hadir di sekitar kita, sebagai teman, pasangan, bahkan keluarga. Mereka tampak normal, bahkan mempesona di awal, tapi perlahan, mereka bisa menghancurkanmu secara mental dan emosional. Dalam budaya Jawa, ada istilah, ditutuk alon-alon, yang menggambarkan bagaimana seseorang dihancurkan secara perlahan tanpa menyadarinya. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang psikopat narsistik. Jadi, pastikan kamu menonton video ini sampai habis, karena kita akan membahas ciri-ciri, cara mereka menghancurkan korbannya, dan bagaimana cara melindungi diri. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan, apa itu psikopat narsistik? Apa itu psikopat narsistik? Psikopat narsistik adalah kombinasi antara gangguan kepribadian narsistik atau narcissistic personality disorder dan psikopati. Mereka memiliki dua sisi berbahaya. Sisi narsistik haus pujian, ingin dikagumi, merasa paling hebat, dan menganggap orang lain hanya sebagai alat untuk memuaskan ego mereka. Sisi psikopat tidak memiliki empati, tidak peduli dengan perasaan orang lain, dan mampu menghancurkan seseorang tanpa merasa bersalah. Bayangkan sob, seseorang yang awalnya tampak luar biasa, penuh perhatian, dan bisa membaca semua keinginanmu. Tapi setelah mereka mendapatkan kendali atas hidupmu, semuanya berubah. Mereka mulai membuatmu meragukan diri sendiri, menjauhkanmu dari orang-orang yang peduli padamu, dan perlahan menghancurkan kepercayaan dirimu. Mereka melakukannya perlahan, halus, dan tanpa kamu sadari. Inilah yang disebut ditutuk alon-alon. Berikut adalah 5 tahap manipulasi psikopat narsistik. Psikopat narsistik tidak akan langsung menunjukkan sisi aslinya. Mereka akan menggunakan taktik cerdas untuk mengontrol korbannya. Pertama, love bombing atau tahap penaklukan dan pencitraan palsu. Awalnya, mereka akan membuatmu merasa spesial. Mereka akan memujimu, memberikan perhatian berlebihan, dan membaca semua keinginanmu. Ini disebut love bombing. Mereka akan membanjirimu dengan kata-kata manis seperti, "Aku belum pernah bertemu seseorang sepertimu," atau, "Kamu adalah takdirku." Mereka akan membuatmu merasa istimewa, berbeda dari orang lain. Tapi ingat, semua ini hanyalah trik untuk membuatmu jatuh ke dalam perangkap mereka. Kedua, mulai mengontrol dengan halus, atau tahap gaslighting dan pengasingan. Setelah mereka berhasil menaklukkanmu, mereka mulai melakukan kontrol secara perlahan. Mereka membuatmu meragukan diri sendiri, dengan mengatakan hal-hal seperti, "Kamu terlalu sensitif, aku gak bermaksud seperti itu," atau, "Kamu pasti salah ingat, aku gak pernah bilang begitu." Mereka membuatmu merasa bersalah atas hal-hal yang tidak kamu lakukan. Tujuan mereka adalah agar kamu merasa bahwa hanya mereka satu-satunya yang bisa kamu percaya. Ketiga, merusak harga diri korban perlahan atau tahap pelemahan mental. Mereka mulai mengkritikmu dengan cara halus, seperti, "Kamu gak sepintar yang aku kira," atau, "Kayaknya kamu gak bakal sukses kalau gak ada aku." Mereka akan mengolok-olokmu di depan orang lain, tapi saat kamu protes, mereka bilang itu hanya bercanda. Kamu mulai merasa bahwa kamu tidak cukup baik. Kamu mulai percaya bahwa kamu memang tidak bisa hidup tanpa mereka. Keempat, mulai menyiksa secara emosional, atau tahap penyiksaan mental dan penghancuran psikologis. Mereka akan menghilang tiba-tiba, atau silent treatment untuk menghukummu. Mereka akan membandingkanmu dengan orang lain, untuk membuatmu merasa tidak cukup baik. Mereka membuatmu bergantung secara emosional, sehingga kamu terus mengejar perhatian mereka. Pada titik ini, mereka sudah memiliki kendali penuh atas hidupmu. Kelima, membuang korban, dan mencari mangsa baru atau tahap penghancuran akhir. Setelah mereka bosan,
atau tidak bisa lagi mengontrolmu, mereka akan membuangmu tanpa perasaan bersalah. Mereka bahkan bisa menyebarkan fitnah atau merusak reputasimu sebelum pergi. Kamu bukan manusia bagi mereka. Kamu hanya alat yang bisa digunakan dan dibuang kapan saja. Tinggal, sekarang bagaimana cara melindungi diri dari psikopat narsistik? Sobat semua, pada tahapan ini, saya akan lanjutkan pada poin terpenting dalam pembahasan ini. Namun, sebelum kita lanjutkan, yang sudah subscribe saya haturkan terima kasih. Sobat semua, menghadapi psikopat narsistik bukanlah hal yang mudah. Mereka adalah manipulator ulung yang mampu mengendalikan pikiran dan emosi korbannya dengan sangat halus. Namun, bukan berarti kita tidak bisa melindungi diri. Berikut adalah langkah-langkah penting yang bisa dilakukan agar tidak terjebak dalam perangkap busuk mereka. 1. Kenali tanda-tandanya. Sejak pertama yang harus dilakukan adalah mengenali tanda-tanda psikopat narsistik sebelum mereka memiliki kendali atas hidup kita. Jika seseorang terlalu cepat ingin membangun hubungan yang intens, entah itu dalam pertemanan, bisnis, atau percintaan, berhati-hatilah. Mereka mungkin sedang melakukan love bombing. Jika seseorang sering berbicara buruk tentang mantan mereka, atau semua orang di sekitar mereka adalah orang jahat, menurut mereka, ini adalah red flag. Jika mereka membuatmu merasa istimewa dengan cara yang berlebihan dan tidak masuk akal, itu bisa menjadi trik mereka untuk menjeratmu. Jangan terburu-buru memberikan kepercayaan sepenuhnya. Kenali seseorang secara perlahan sebelum membiarkan mereka masuk dalam kehidupanmu. 2. Jangan mudah terpancing emosi. Psikopat narsistik akan selalu mencoba membuatmu kehilangan kendali emosi. Mereka ingin melihatmu marah, frustasi, dan akhirnya merasa bersalah atas perasaanmu sendiri. Jika mereka mulai mengkritik atau merendahkanmu, jangan bereaksi berlebihan. Ingat bahwa mereka hanya ingin memancing emosi dan melemahkan mentalmu. Tetap tenang dan jangan memberikan mereka reaksi yang mereka harapkan. Jika mereka tidak mendapatkan reaksi emosional darimu, mereka akan kehilangan kendali atasmu. Jika mereka mengatakan sesuatu yang menyakitkan, tanyakan dengan tenang, "Kenapa kamu mengatakan itu? Apa tujuanmu mengatakannya?" Dengan cara ini, mereka akan sulit melanjutkan manipulasi, karena mereka tidak mendapatkan kendali emosional atas dirimu. 3. Buat batasan yang tegas, dan jangan biarkan mereka mengendali kamu. Psikopat narsistik sangat membenci batasan. Mereka ingin memiliki kendali penuh atas hidupmu. Mengerikan ya sob, maka jangan biarkan mereka mengontrol waktu, emosi, atau keputusan hidupmu. Jika mereka mulai mencoba mengisolasi kamu dari teman dan keluargamu, segera sadari bahwa ini adalah upaya mereka untuk membuatmu lebih rentan terhadap manipulasi mereka. Tegaslah dalam membuat batasan, misalnya, "Aku tidak nyaman kalau kamu berbicara seperti itu. Aku butuh waktu sendiri dan aku tidak bisa selalu ada untukmu setiap saat." Jika mereka tidak menghargai batasanmu, itu adalah tanda bahwa mereka tidak peduli dengan perasaanmu dan hanya ingin mengontrolmu. 4. Jangan berharap mereka akan berubah. Banyak korban psikopat narsistik yang bertahan dalam hubungan beracun dengan harapan bahwa suatu hari nanti mereka akan berubah. Tapi kenyataannya, psikopat narsistik tidak bisa berubah. Mereka tidak memiliki empati, mereka tidak merasa bersalah, dan mereka tidak akan tiba-tiba menjadi orang yang baik hanya karena kita menginginkannya. Jika mereka menunjukkan perubahan, itu hanya sementara dan merupakan bagian dari manipulasi mereka, agar kamu tetap berada dalam kendali mereka. Sekali lagi jangan tertipu, jika seseorang sudah menunjukkan tanda-tanda sebagai psikopat narsistik, satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah menjauh sejauh-jauhnya. 5. Segera pergi dan jangan melihat ke belakang. Maksudnya, jika kamu menyadari bahwa seseorang dalam hidupmu adalah psikopat narsistik, langkah terbaik yang bisa kamu lakukan adalah meninggalkan mereka secepat mungkin.
Jangan menunggu sampai mereka benar-benar menghancurkan mentalmu. Jangan memberikan kesempatan kedua, karena mereka hanya akan mengulangi pola yang sama. Mereka akan mencoba memanipulasimu agar tetap bertahan dengan mengatakan hal-hal seperti, "Aku berubah, aku tidak akan mengulanginya lagi. Kami butuh kamu, tanpa kamu kami komunitas ini tidak bisa bergerak." Jangan terjebak dalam jebakan mereka. Tetaplah kuat dan tinggalkan mereka. 6. Pulihkan diri dan kembali membangun kepercayaan diri. Setelah keluar dari hubungan dengan psikopat narsistik, banyak orang merasa kehilangan jati diri mereka. Kamu mungkin merasa tidak percaya diri, merasa hancur, atau bahkan merasa bahwa semua yang mereka katakan tentangmu itu benar. Tapi itu bukan salahmu. Itu adalah dampak dari manipulasi mereka yang telah melemahkan mental dan emosimu. Untuk bisa pulih, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang benar-benar peduli padamu. Bicara dengan orang yang bisa dipercaya, atau cari bantuan profesional, mulai kembali melakukan hal-hal yang membuatmu bahagia, dan merasa berharga, belajar mencintai dan menghargai diri sendiri. Waktu akan menyembuhkan lukamu, dan suatu saat nanti kamu akan menyadari bahwa meninggalkan mereka adalah keputusan terbaik dalam hidupmu. Menghadapi psikopat narsistik bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan berarti kamu tidak bisa melindungi diri. Kenali tanda-tandanya sejak awal. Jangan mudah terpancing emosi. Buat batasan yang tegas. Jangan berharap mereka akan berubah. Segera pergi dan jangan lihat ke belakang. Pulihkan diri dan bangun kembali kepercayaan dirimu. Ingat, hidupmu terlalu berharga untuk disia-siakan oleh seseorang yang hanya ingin menghancurkanmu. Jadi, sobat semua, psikopat narsistik bisa hadir di mana saja, di lingkungan kerja, pertemanan, atau bahkan dalam hubungan asmara. Mereka bisa menghancurkanmu perlahan tanpa kamu sadari, seperti konsep ditutup alon-alon. Jika kamu curiga seseorang memiliki sifat seperti ini, lindungi dirimu dan jangan biarkan mereka mengendalikan hidupmu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua terhindar dari bahaya yang tampak maupun tersembunyi.